Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih, di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini kita bakal membahas kasus terbaru ini hari jam 11.53 pagi, yaitu tepatnya tanggal 20 Juni 2023, tentang seorang laki-laki yang umur 29 tahun ini mendatangi imigrasi Wancai, kemudian melakukan pengancaman dengan membawa pisau. Nah, kemudian dilanjut lagi dengan kasus-kasus yang terjadi di negara Hong Kong ini, dan kebanyakan kasusnya adalah membawa pisau. Kan kawan, bagaimana tentang beritanya? Simak sampai akhir karena nanti saya bakal membahas apa sih sangkut pautnya dengan kita. Biarkan kawan paham dan lebih berhati-hati di luar sana. Nah, ini adalah kasus yang bakal kita bahas. Oke, ini hari tanggal 20 Juni 2023, tepatnya jam 11.53, ada seorang warga asing dari Somalia umur 29 tahun yang sudah tinggal selama 12 tahun di negara Hong Kong ini mengambil KTP di Wancai sana atau imigrasi Wancai lantai 2. Nah, ketika dia mengambil, ia ini membawa tas dan juga di dalamnya ada pisau. Nah, ketika dia sudah naik di lantai 2, ia ini tidak mau baitoi, Mbak, atau tidak mau menunggu. Dia langsung nerobos, padahal orang banyak yang baitoi. Nah, menerobos itulah sama pihak satpam ini dikasih tahu untuk tidak melakukan terobos atau harus baitoi dulu. Namun si laki-laki Somalia ini langsung membuka tasnya, kemudian memperlihatkan pisau kepada si satpam. Nah, karena si satpam ini ketakutan, akhirnya dia membawa atau memanggil temannya lagi yang jaga-jaga atau sebagai penjaga keamanan di situ. Jadi berserta dia dan penjaga keamanan, dia langsung menanyai lagi dan menggeledah tas tersebut. Di situ ada pisau. Langsung si satpam ini mengkontak polisi dan polisi datanglah ke imigrasi Wancai di sana sambil membawa tameng, yaitu buat jaga-jaga ya kalau si pelaku ini ngamuk. Setelah itu ditangkap, kemudian diinterogasi. Nah, si laki-laki Somalia ini mengaku kalau ia ini habis berantem dengan istrinya tadi pagi sebelum ia berangkat untuk ngambil KTP di imigrasi Wancai. Dan jadi dia ini pergi ke imigrasi dalam keadaan dongkol. Nah, disitulah baru ia mau melakukan pengancaman tersebut. Nah, usut punya usut, katanya laki-laki ini mengalami gangguan mental. Pokoknya setiap orang yang berada di dalam kasus bawa pisau ini semuanya mengalami gangguan mental ya. Jadi ini hari kalau sampai ini dibiarkan, nah ini takutnya orang tersebut ini melakukan hal yang membahayakan bagi orang lain karena ia melakukan pengancaman ini di sebuah tempat umum, tepatnya di imigrasi Wancai. Secara otomatis di situ banyak mbak-mbak Indonesia kan, dipastikan ada yang ngambil visa, kemudian ada juga yang istilahnya proses visa, kemudian pasti juga ada yang mau ngambil KTP atau hal lainnya lagi ya di situ. Nah, jadi kawan-kawan berhati-hati. Oke, ini yang pertama. Kemudian saya menjelaskan buat kawan-kawan semuanya, kalau kasus akhir-akhir ini banyak banget di Hong Kong, yaitu pelaku membawa pisau. Ini dimulai dengan kasus yang terjadi sekitaran bulan Februari, yaitu kasus tentang Abby Choi. Sampean ingat Mbak kasus tersebut? Setelah itu kan banyak banget kejadian kan, orang yang membawa pisau mengancam bahkan melakukan tusuk kepada
orang-orang yang di pelaku ini incar. Bahkan orang yang konon katanya tidak mengenal ini melakukan penusukan. Bahkan orang-orang yang tidak ada masalah ini pun juga kena tusuk. Cuman apa, gara-gara emosi. Oke, kasus yang pertama setelah Ebijo ini, yaitu tepatnya tanggal 21 Mei 2023, seorang perempuan umur 54 tahun di daerah Yulong sana, ini kan dipakai pisau oleh anak tirinya. Konon katanya ia memiliki alasan, yaitu sakit hati sama si korban. Ini tanggal 21 Mei 2023. Nah, atau ini ya, ini fotonya kalau kawan-kawan lupa. Oke, tanggal 23 Mei 2023, seorang pria umur 60 tahun ini ngamuk di rumah sakit Zunita sana dengan menggantungkan gunting. Dan ini untungnya juga tidak ada luka. Ya, setelah kejadian kan banyak banget rentetan kejadian tentang menggunakan benda tajam di area umum. Ini salah satunya, tanggal 23 Mei 2023. Kemudian tanggal 25 Mei 2023 jam 9 malam di Yunlong sana, 4 orang ini nikam seorang pria umur 40 tahun dengan itu juga. Ya, ini 25 Mei. Kemudian 27 Mei 2023 di Samsuipo sana pagi jam 5:53, perempuan sama pacar dan mantan suami ini saling berantem. Dan kemudian karena sakit hati, salah satu di antara mereka ini menyerang juga pakai pisau. Ini tanggal 27 Mei ya. Kemudian tanggal 28 Mei 2023 di MTR Admiralty, ini seorang laki-laki baju putih ini berantem dengan baju hitam yang akhirnya kan bentrok neng gini MTR dan bahkan rame di TikTok sana. Pasti sampean lupa ini kasus ini. Oke, kemudian tanggal 30 Mei 2023 jam 2 pagi di Wong Tai Sin ada 2 laki-laki yang nunggu taksi, satunya mabuk, ini nunggu taksi di depan. Kemudian ada satu lagi suami istri yang nunggu taksi ini mengganti tempatnya. Jadi dia ini jadi di belakang, bukan di depan lagi. Karena marah itulah akhirnya ia mengambil gunting yang ia bawa dan sekaligus ia juga menonjok orang perempuan sama laki-laki yang nyerobot taksi tadi. Ini kejadiannya tanggal 30 Mei ya, jam 5 pagi. Kemudian kasus lagi tanggal 21 Juni 2023 di Diamond Hill, tepatnya di Plaza Hollywood. Ini kan rame banget kan kita, Pak, dan channel ini udah membahasnya ya. Nah, ini seorang laki-laki umur 39 tahun nusuk 2 gadis di mall tersebut dan salah satunya ditusuk sampai 34 kali ya. Kemudian tanggal 3 Juni 2023 jam 11 pagi, seorang pria umur 30 tahun ini mengambil pisau dapur, kemudian dia turun. Nah, dia teriak-teriak di situ, kemudian tidak dijelaskan kasusnya apa. Namun, konon katanya si pria ini mengalami gangguan mental selama 2 tahun. Kemudian tanggal 5 Juni 2023, ini kasus di Samsuipo, seorang ibu yang tega bunuh 3 anaknya yang masih kecil. Sekali lagi channel ini sudah membahasnya. Kemudian 5 Juni 2023 jam 6:33 sore, 2 pria ini berdebat di Sunwon. Kemudian salah satu ini juga mengancam memakai pisau dapur
untungnya ini tidak terjadi hal yang mengerikan. Kemudian tanggal 8 Juni 2023, seorang pria umur 40 tahun ini bawa pisau dapur, kemudian ia berjalan menuju ke kereta bawah tanah di exit C. Kemudian di situ ia mengikuti seorang yang konon seorang korban ini dianggap telah menyakitinya karena ia diputus kerja. Nah, di situ ia melakukan percobaan untuk melukai si korban, dan di situ kena tubuh si perempuan tersebut, yaitu di bagian lengan dan juga bagian paha. Oke, kemudian tanggal 9 Juni 2023 di Wong Tai Sin sana, seorang pria ini melaporkan bahwa ada seorang laki-laki umur 30 tahun ini membawa pisau, yang dimana ini mengejar siswa laki-laki, yang dimana mereka ini sebelumnya berantem di restoran. Karena sakit hati itulah ia langsung ngambil pisau dan mengejar para siswa tersebut, walaupun memang tidak ada luka di antara mereka. Oke, kemudian jam 5 sore di hari yang sama, ini seorang pria juga umur 27 tahun memegang pisau sepanjang 17 cm. Kemudian ini mengacungkan pisau tersebut kepada warga lokal. Konon katanya ini diduga orang tersebut ini dalam keadaan mabuk. Ini tanggal 9 Juni, namun beda tempat nggih. Oke, 11 Juni ini juga terjadi pertengkaran di restoran daerah Yunlong sana dan juga di perpustakaan. Walaupun ada luka-luka namun tidak ada benda tajam. Kemudian tanggal 14 Juni 2023, seorang satpam ini sedang keliling di sebuah gedung industri, dan di situ ada seseorang yang mengacungkan pisau dan mengancam kepada si satpam sekitaran jam 4 sore. Walaupun tidak ada luka, ini dianggap sangat berbahaya nggih. Oke, kemudian yang terakhir yaitu tepatnya tanggal 18 Juni 2023, kejadian di McDonald. Kawan-kawan tidak usah dijelaskan secara detail nggih, pasti sudah nonton di beberapa sosial media ya tentang peristiwa ini. Oke, ini hanya singkat saja, yang dimana ini pelakunya adalah karyawan McDonald umur 29 tahun yang bernama Chan. Nah, si Chan ini dikritik oleh manajernya laki-laki yang umur 39 tahun, di mana manajer ini mengkritik si Chan ini atau si pelaku ini lelet di dalam bekerja dan lambat di dalam bekerja. Kemudian si manajer juga mengkritik si Chan ini tidak berpakaian secara rapi saat ia bekerja. Karena ngerasa tersinggung, si Chan ini langsung melakukan penusukan kepada si manajer tersebut dengan memakai pisau babi berukuran 30 cm, yang dimana ini sampai menyebabkan luka sedalam 8 cm sampai dengan 9 cm. Dan di situ si Chan ini padahal baru bekerja loh Mbak, sekitar 3 mingguan di restoran atau di McDonald tersebut ya. Jadi karena ngerasa sakit hati ini dimarahin sama bosnya, akhirnya yaitu dia melakukan hal nekat tersebut. Jadi di dalam kasus ini ya ini seharusnya pihak dari McDonald lebih menseleksi lagi kalau mengambil karyawan McDonald. Kadangkala banyak orang yang tidak menerima kena kritik secara keras ya, apalagi kalau si pelaku ini memang temperamental ya.
Jadi itu adalah sebuah kejadian, apalagi ditambah lagi tanggal 20 Juni 2023, yaitu tentang seorang pria Somalia tadi yang mengancam memakai pisau kepada Sapam. Jadi di dalam kasus ini semuanya, sebagai pekerja rumah tangga atau pekerja asing di negara Hong Kong, kawan-kawan berhati-hatilah ketika melakukan pertengkaran dengan orang lokal ya, karena saya ngelihat akhir-akhir ini semuanya pada panas, semuanya pada tidak menerima kritikan, dan bisa saja orang yang tidak menerima kritikan ini sudah siap sedia membawa pisau di dalam tas. Jadi kalau kawan-kawan berantem dengan orang sini, mending diam dan pergi dari tempat tersebut. Dan ketika kawan-kawan pulang libur, usahakan jangan terlalu malam, apalagi kalau kawan-kawan tinggalnya di daerah terpencil, dan ketika pulang malam-malam ini tidak ada orang yang berlalu lalang. Jadi usahakan untuk cepat balik saja dan duduk-duduk di bawah rumah nggih, karena situasinya saat ini lagi panas-panasnya nggih. Jadi orang mudah tersulut emosi, orang mudah menggunakan senjata tajam untuk ngancem. Jadi lebih berhati-hati nggih kita semuanya di luar sana, di dalam melakukan aktivitas libur ataupun belanja ataupun di MTR. Hindari orang berantem. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Undiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.